Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Rahman. Kenalkan, nama saya Syamsul. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan tentang Artificial Intelligence atau AI, teknologi kecerdasan buatan di era digital. Latar belakang. Pada abad ke-21 ini, kita hidup di era digital yang penuh dengan perubahan besar. Salah satu teknologi paling berpengaruh adalah kecerdasan buatan atau AI. AI ini bukan hanya fenomena di luar negeri, tetapi juga di Indonesia. Pemerintah bahkan sudah membuat strategi nasional AI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2045. Untuk mendukung pembangunan. Selain itu, pada pandemi COVID-19 juga membuat penerapan AI semakin cepat di berbagai faktor. Misalnya di faktor pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Pengertian AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem dan mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia. AI memungkinkan mesin belajar dari data, mengenali pola, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Ada beberapa komponen utama AI, yaitu pertama, algoritma pembelajaran yang mengekstrak pola dari data. Yang kedua, basis pengetahuan yang menyimpan informasi atau aturan. Yang ketiga, ialah mesin inferensi yang menarik kesimpulan, sedangkan yang terakhir adalah antarmuka pengguna yang memfasilitasi interaksi manusia dengan sistem AI. Teknologi ini penting di dalam AI, antara lain machine learning, deep learning, natural language processing, dan computer vision. AI juga punya karakteristik unik, seperti mampu belajar otomatis, beradaptasi, mengenali pola kompleks, dan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan intuisi semata. Sejarah perkembangan AI. Kalau kita melihat sejarahnya, pada tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan Turing-Leach sebagai pengukur kecerdasan mesin. Pada tahun 1956, di konferensi Dartmouth lahir istilah AI. Kemudian pada periode 1970 hingga 1990 disebut dengan AI Winter, yaitu masa kemunduran riset karena ekspektasi tinggi tidak tercapai. Mulai pada tahun 2000 sampai sekarang, kita masuk di era modern AI yang mendukung machine learning, deep learning, hingga generatif AI. Hasilnya bisa kita lihat pada munculnya sistem virtual, mobil otonom, dan juga yang biasa kita gunakan seperti ChatGPT dan model bot chat yang sering digunakan sampai sekarang ini. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis dan penerapan AI. Jenis-jenis AI. Pertama, Narrow AI, yaitu AI yang fokus pada tugas spesifik, seperti Google Translate dan Siri. Kedua, General AI, yaitu kecerdasan setara manusia yang masih tahap penelitian. Ketiga, Super AI, yaitu kecerdasan yang masih melebihi manusia yang masih berupa teori futuristik. Bidang penerapan AI antara lain kesehatan, diagnosis medis, dan robot bedah. Pendidikan, sistem e-learning yang cerdas, otomotif, mobil otonom, keuangan, deteksi penipuan dan analisis kredit. Pertanian, precision farming atau pertanian presisi. Dalam layanan pelangganan, AI dipakai pada chatbot seperti ChatGPT, Tesla Autopilot untuk kendaraan otonom, AI Google Lens untuk komputer
Vision, rekomendasi produk di aplikasi Shopee dan Tokopedia, serta deteksi kanker dan MRI scan di bidang medis. Selanjutnya, manfaat dan dampak AI. Manfaat AI, efisiensi kerja dan otomatisasi proses, personalisasi layanan di e-commerce, dan media sosial. Hadirnya asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant membantu penyandang disabilitas, misalnya dengan teknologi pembaca suara. Dampak negatif AI menggantikan pekerjaan manusia sehingga memunculkan risiko pengangguran. Privasi dan keamanan data lebih rentan. Algoritma biasa-biasa sehingga menimbulkan diskriminasi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi yang memunculkan istilah digital amnesia. Jadi, meskipun AI membawa banyak manfaat, kita tetap harus bijaksana dalam penggunaannya agar dampak negatifnya bisa diminimalkan. Materi selanjutnya, AI Revolusi Industri 4.0. Pada slide ini kita membahas peran Artificial Intelligence atau AI dalam revolusi industri 4.0. AI dapat disebut sebagai otak dari sistem digital karena ia yang melakukan analisis dan pengambilan keputusan otomatis. Internet of Things atau IoT berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor, sedangkan AI menganalisis data tersebut agar bisa menghasilkan informasi yang berguna. Big data menjadi bahan bakar AI. Semakin banyak data yang tersedia, maka AI bisa belajar dan berinovasi lebih cepat. Kemudian, sleuth spotting dan identity spotting memungkinkan pemrosesan data berlangsung sangat cepat, bahkan secara real time. Semua teknologi ini membentuk ekosistem baru seperti smart city, smart point, dan smart home yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Kesimpulan, AI berkembang sangat cepat dari sekadar konsep menjadi kenyataan yang kita rasakan sekarang. Teknologi ini memberi manfaat yang besar, misalnya meningkatkan produktivitas dan kemudahan layanan, tetapi juga membawa tantangan seperti privasi data dan etika. AI yang terintegrasi dengan revolusi industri 4.0 menjadi pendorong utama transformasi digital di berbagai sektor. Sebagai saran, perlu memperkuat infrastruktur digital seperti jaringan 5G dan data center agar AI dapat berjalan optimal. Selain itu, pendidikan dan literasi AI harus ditingkatkan supaya masyarakat siap menggunakannya. Regulasi adaptif dan etis perlu disiapkan, termasuk dukungan terhadap startup AI lokal serta menjalin kolaborasi internasional agar kita tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi ini.